Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Lailul Huda, NIM D73219043, mata kuliah Studi dan Bisnis Plan FPI, dengan dosen pengampu Bu Nurul Hidayati MPD. Di sini saya akan menjelaskan proposal jasa usaha saya yang bernama Study House atau les. Profil perusahaan. Yang pertama ada nama jasa usaha. Usaha ini bernama Study House atau les, yang mana menerima jasa les rumahan untuk anak-anak sekolahan yang mulai dari TK hingga kelas 6 SD, di mana pelaksanaannya berada di rumah pengajar atau orang yang membuka les-lesan tersebut. Usaha jasa les-lesan ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Gang 5, nomor 114A, RT 2 RW 1, Jantiwaru, Sidoarjo. Kemudian yang kedua, bidang usaha. Usaha yang ada di Study House ini bergerak di bidang jasa, karena di sini kita akan memberikan layanan berupa bimbingan belajar untuk siswa-siswi dari TK hingga kelas 6 SD. Modal yang dikeluarkan pun tidak begitu banyak, seperti cukup membeli papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, buku-buku bacaan atau referensi, dan lain sebagainya. Serta sudah tidak perlu membeli bangku lagi karena sudah didapat dari pemberian dari orang tua siswa yang les di Study House ini. Adapun untuk sasaran pemasaran ini yakni bagi anak-anak TK dan SD serta orang tua anak-anak tersebut. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, memiliki pengajar yang terampil dan ramah, harga yang terjangkau, jarang ditemukan seperti jasa les-lesan seperti Study House, letak yang cukup strategis atau berada di tengah-tengah permukiman dan dekat dengan sekolahan, dan memiliki 3 orang pengajar. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pengajar perlu kesabaran yang cukup kuat dalam mengajar anak-anak apabila jika ada yang sulit diatur atau diarahkan selama proses kegiatan belajar. Dan juga perbedaan cara mengajar dan metode pembelajaran kadang membuat orang tua bertanya-tanya dan menjadi bingung. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Dapat menarik masyarakat sekitar karena masih jarang ditemukan tempat les rumahan seperti Study House, sehingga orang tua siswa dapat menitipkan anaknya dan dapat terbantu apabila orang tua sibuk dan tidak bisa membimbing anaknya dalam kegiatan belajar. Kemudian yang keempat, threat atau ancaman. Memungkinkan akan muncul banyaknya pesaing dan bisa dijadikan contoh oleh lainnya, karena memang di sekitar rumah masih jarang ditemukan tempat les rumahan seperti Study House. Selanjutnya, analisis lingkungan. Yang pertama, produk dan segmentasi pasar. Jenis produk ini berupa jasa les rumahan untuk anak-anak sekolahan dengan memiliki kelebihan atau kriteria tertentu seperti sarana dan prasarana yang cukup memadai, pengajar yang ramah dan terampil, harga yang terjangkau, serta pada Study House ini orang tua siswa bebas untuk berpendapat atau memberikan penjelasan kepada pengajar apabila ada sesuatu yang kurang puas pada anaknya selama kegiatan belajar. Kemudian segmentasi pasar dari Study House les ini yaitu untuk kalangan anak-anak dari TK hingga kelas 6 SD. Kemudian yang kedua, target pasar. Target pasar produk ini mencakup anak-anak dari jenjang TK hingga SD, sedangkan wilayahnya di sekitar area permukiman atau perkampungan atau juga bisa perumahan. Kemudian yang ketiga, marketing mix. Untuk marketing mix kami menggunakan seluruh strategi dalam marketing mix 4P, yakni product, promotion, place, and price. Antara lain sebagai berikut. Produk. Pada tahapan pertama, tentunya kami membentuk dan mengembangkan jasa les rumahan untuk anak-anak sekolahan dari jenjang TK hingga SD dengan memiliki kelebihan tersendiri atau ciri atau keunikan tersendiri dan berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua, promotion. Pada tahapan ini yang kami lakukan yakni dengan melalui broadcast message dan Instagram atau juga bisa melalui secara langsung dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga, place. Pada tahapan ketiga place ini, untuk tempat pelaksanaannya berada di rumah pengajar itu sendiri atau yang membuka jasa les rumahan itu sendiri. Dan yang keempat, price atau harga. Pada tahap terakhir yaitu price. Strategi yang kami lakukan adalah dengan memberikan harga yang terjangkau untuk membayar jasa lesnya untuk setiap bulannya. Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama, modal. Modal yang dibutuhkan yakni ada papan tulis. Papan tulis dengan harga 30.000 dan penghapus papan tulis plus spidol dengan harga 8.000, buku bacaan atau referensi dengan harga 200.000, dan bangku.
Dalam hal ini, bangku sudah punya atau mendapatkan sumbangan dari orang tua siswa, jadi tidak perlu membeli lagi. Maka total modal inventaris yakni dengan total 238.000. Adapun untuk biaya tambahannya yaitu biaya listrik per bulan dengan harga 200.000. Maka rekapitulasi modal yakni modal inventaris dan biaya tambahan dengan total 438.000. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Misal terdapat 11 siswa dengan pembayaran per bulannya 50.000, maka 50.000 dikali 11 siswa dengan jumlah 550.000. Adapun untuk pendapatan per bulannya 30 dikali 550.000 sama dengan 16.500.000. Sedangkan untuk pendapatan per tahun yakni 12 dikali 16.500.000 dengan jumlah 198 juta. Yang ketiga, perkiraan laba atau rugi. Dengan perhitungan di atas, laba yang diperoleh yakni pendapatan dikurangi dengan total rekapitulasi modal dengan jumlah 550.000 dikurangi 438.000 sama dengan 112.000. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan perluasan usaha. Kemungkinan perluasan usaha ini yaitu kami akan memperluas area ruangan atau membentuk ruangan khusus untuk anak-anak les, dan tentunya juga merekrut pengajar baru agar ketika banyak anak yang ingin belajar di study house dapat berjalan secara efektif, kondusif, dan nyaman. Adapun kesimpulannya yakni dari kegiatan yang kami lakukan ini merupakan suatu bentuk bagi mahasiswa atau mahasiswi yang memang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran seperti ini. Karena secara tidak langsung kita bisa merasakan bagaimana cara membuat dan menawarkan produk atau jasa kita kepada orang lain meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami akan membuka suatu usaha. Asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.